Saudara, Presiden Joko Widodo melepas bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bantuan tahap pertama sebesar 51,5 ton akan disalurkan ke Gaza melalui Mesir. Pengiriman bantuan ke Gaza menggunakan 3 pesawat Hercules TNI Angkatan Udara. Bantuan meliputi bahan makanan, alat medis, selimut, tenda, dan kebutuhan logistik lainnya. Bukan hanya dari pemerintah, tapi bantuan ini berasal dari berbagai lembaga kemanusiaan. Presiden menegaskan bantuan sebagai bentuk kepedulian Indonesia atas tragedi kemanusiaan di Gaza. Presiden Jokowi menyatakan Indonesia akan terus bersama perjuangan Palestina. Ini merupakan wujud solidaritas Indonesia, wujud kepedulian bangsa Indonesia terhadap kemanusiaan. Karena tragedi kemanusiaan yang ada di Gaza tidak dapat diterima dan harus sesegera mungkin dihentikan. Saya ingin menekankan kembali bahwa Indonesia akan terus bersama perjuangan bangsa Palestina. Konflik Hamas-Palestina telah menelan korban jiwa hingga 9.000 orang. Gencatan senjata hingga kini belum juga terrealisasi. Presiden Jokowi menyatakan Indonesia akan terus bersama perjuangan Palestina. Korban kembali berjatuhan di wilayah Gaza akibat serangan Israel. Warga mencoba menggali reruntuhan bangunan untuk menyelamatkan para korban yang masih bisa diselamatkan. Mayoritas korban adalah anak-anak. Bahkan, ada seorang bayi yang harus dioperasi karena kakinya terjepit di antara reruntuhan bangunan. 28 hari perang berkecamuk, 10.000 lebih nyawa hilang. Dari Israel, 1.400 orang tewas. Sedangkan jumlah korban tewas di Palestina 6 kali lipatnya, yakni 9.061 orang. Dilihat dari total korban warga Palestina sejak 7 Oktober hingga 2 November lalu, rata-rata terdapat setidaknya 336 korban jiwa dan 849 korban luka setiap harinya. Jumlah korban anak-anak Palestina yang meninggal akibat perang ini kini mencapai 3.760 jiwa. Jumlah ini lebih besar dibandingkan jumlah total konflik yang terjadi di seluruh dunia dalam 3 tahun terakhir. Sidang Majelis Umum PBB 27 Oktober lalu telah mengesahkan resolusi gencatan senjata dan jeda kemanusiaan. Namun hal tersebut tak digubris Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikukuh melanjutkan misi sampai menang. ואני מבטיח לכם ולכל אזרחי ישראל, אנחנו נמשיך עד שנמלא את המשימה. אנחנו נמשיך עד לניצחון. Pakar hukum internasional Hikmahanto Yuwana menyebut, yang dilakukan Israel saat ini sudah tidak proporsional. Muncul kecurigaan Israel masuk Gaza melalui jalur darat untuk melakukan genosida. Apa yang dilakukan oleh Israel ini sudah tidak proporsional. Kalau katakanlah mereka marah sama pejuang-pejuang Hamas, silakan kejar pejuang Hamas. Ya. Bukan kepada rakyat sipil, anak-anak, orang tua, perempuan. Itu namanya pengecut kalau seperti itu. Nah, ini yang dunia ingin mengatakan kepada Israel bahwa Anda salah dan Anda ini tidak proporsional. Bahkan ada kecurigaan bahwa mereka sekarang ini akan masuk ke Gaza melalui serangan darat. Itu sebenarnya untuk apa? Melakukan genosida. Hari ini Presiden Joko Widodo melepas bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui Mesir. Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia akan terus bersama perjuangan Palestina. Merupakan wujud solidaritas Indonesia, wujud kepedulian bangsa Indonesia terhadap kemanusiaan. Karena tragedi kemanusiaan yang ada di Gaza tidak dapat diterima dan harus sesegera mungkin dihentikan. Saya ingin menekankan kembali bahwa Indonesia akan terus bersama perjuangan bangsa Palestina. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan masih ada 1 keluarga WNI yang perlu dievakuasi dari jalur Gaza. 3 diantaranya merupakan relawan yang memilih untuk tetap tinggal di Gaza.
yang beliau itu bekerja juga membantu rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara. Sementara yang satu keluarga itu bapak, 2 anak, dan 1 istri itu ada di Gaza Selatan. Jadi yang masih ada di sana kalau dihitung dari WNI-nya masih ada 6. Yang 4 sudah keluar, yang 6 masih ada di sana, tetapi yang Mercy, yang 3 itu sudah kita hubungi terus, menyatakan bahwa beliau-beliau memutuskan untuk tetap tinggal. Menlu menyebut upaya pemulangan WNI dari Gaza terus diupayakan. Proses administrasi dan kondisi Gaza yang semakin tidak terkendali membuat evakuasi terhambat. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih dari 9.000 jiwa tewas dalam konflik Israel-Hamas. PBB sudah mengeluarkan resolusi gencatan senjata tapi diabaikan oleh Israel. Solusi apa yang masih bisa dilakukan dunia termasuk Indonesia untuk perdamaian? Kita akan berbincang dengan pengamat hubungan internasional Dino Patijalal dan ada Bung Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat malam Pak Dino, Bung Dev. Selamat malam, gimana kabarnya? Baik. Pak Dino, usulan resolusi untuk gencatan senjata ditolak atau diabaikan oleh Israel. Apakah ini bisa dibilang sebagai deadlock? Tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk membendung Israel untuk menghentikan serangannya ke Palestina? Wah, pertama, kalau seruan Majelis Umum PBB itu memang suatu seruan moral, ya, bukan suatu instruksi politik yang harus dilaksanakan di lapangan. Kalau itu kan urusan dari Dewan Keamanan PBB, tapi Dewan Keamanan PBB sendiri bungkam karena ada veto ya dari Amerika Serikat ya yang akan selalu menolak untuk menekan Israel ya. Jadi seruan Majelis Umum PBB lebih dianggap sebagai ukuran hati nurani dan pandangan masyarakat internasional terhadap krisis di Gaza ini. Tapi memang bisa ditebak Israel, Perdana Menteri Netanyahu tidak akan mendengarkan karena dia kredibilitas politiknya adalah sebagai warrior ya, dan sekarang yang dia inginkan hanya satu, menunjukkan kepada publik dalam negerinya bahwa dia bisa menghukum Hamas sebagai serangan balasan terhadap serangan Hamas tanggal 7 Oktober. Jadi dia ada tujuan yang sangat khusus yaitu untuk menghukum Hamas dan mungkin ada tujuan-tujuan lain ya. Tapi sampai hal itu terjadi, dia tidak akan mendengarkan Amerika Serikat, tidak akan mendengarkan PBB, tidak akan mendengarkan siapapun. Dia sedang gelap mata sekarang gitu ya. Dan ini sangat disayangkan karena sekarang akibatnya korban itu adalah rakyat sipil di Gaza yang terdiri dari orang tua dan wanita dan anak-anak yang tidak bersalah. Dan ini benar-benar merupakan tragedi kemanusiaan dan juga menurut saya double standard ya yang ditunjukkan oleh negara-negara yang mendukung Israel. Karena ini kalau terjadi di tempat lain pasti mereka akan marah ya. Tapi karena dilakukan oleh Israel mereka menjadi soft gitu ya. Segitu powerfulnya Israel ya? Israel memang negara asing yang paling powerful di Amerika ya, dan juga di beberapa negara barat adalah Israel karena berbagai hal ya, lobby politik lah, inilah dan itulah gitu ya. Kalau kondisi seperti itu lalu apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dunia untuk menghentikan serangan Israel di Gaza? Well, masyarakat dunia juga ada pengaruh ya, negara-negara Arab ada yang mempunyai hubungan dengan Israel ya, misalnya Emirat ya, dan beberapa negara Arab yang barusan menjalin hubungan dengan Israel. Jordan baru menarik duta besarnya gitu ya. Saudi juga kalau tidak salah ya. Jadi ada tekanan-tekanan yang dilakukan. Saudi tidak mempunyai hubungan dengan Israel, Jordan ya. Tapi negara-negara Arab terus yang mempunyai hubungan dengan Israel terus menekan dan memang sangat terbatas gitu ya. Kalau menurut saya Israel hanya mulai akan mengendurkan serangannya kalau dia sudah bisa merasa menunjukkan kepada publik dalam negerinya bahwa ini kita sudah berhasil menghukum Hamas. Mereka sudah berapa ratus orang yang kita tewaskan ya. Walaupun dengan ribuan warga di Gaza yang menjadi korban, bagi mereka tidak peduli ya. Kapan titik itu akan tercapai? Karena tentu pasukan Hamas akan melawan dengan sengit ya. Mereka tidak akan menyerah begitu saja gitu ya.
Jadi ini ya suatu konflik yang sangat kompleks dan akan berlanjut terus ya, dan mudah-mudahan memang ada intervensi yang bisa menghentikan dan terjadinya gencatan senjata ini. Mudah-mudahan ada intervensi yang sampai sekarang kita masih belum tahu siapa yang bisa melakukan intervensi itu untuk menghentikan Israel menyerang Gaza. Kalau Bung Dev tadi Menlu Retno Marsudi sudah menyatakan bahwa Indonesia sudah all out untuk meminta menghentikan perang antara Israel dan juga Hamas yang menewaskan ribuan jiwa di Gaza. Dari Komisi 1 DPR, bagaimana mendorong pemerintah mengupayakan apa lagi Indonesia sejauh ini untuk menghentikan perang? Ya, kita harus tetap menyuarakan di forum-forum internasional, baik forum multilateral ataupun bilateral. Terus kita tetap sampaikan sikap kita, kemarahan kita dan kekecewaan kita terhadap pembunuhan pada anak-anak dan perempuan mereka yang tidak berdosa. Ini kan perang bukan antara rakyat Palestina lawan Israel. Ini adalah pertempuran yang diinisiasi oleh Hamas menyerang warga Israel, ya, mereka yang sedang nonton konser, mereka yang sedang tinggal di rumah, ada yang manula, ada yang anak-anak bayi ada yang sampai dengan dipotong, dimutilasi, terus juga ada sejumlah gadis-gadis perempuan yang dari luar Israel pun sedang menikmati konser, tiba-tiba diculik, digebukin, bahkan ada yang juga mendapatkan perlakuan tidak senonoh, ya. Nah ini semua adalah kekejaman. Tapi pembalasan dari Israel itu juga tidak bisa dijustifikasi. Itu mereka melakukan kejahatan yang lebih mengerikan dengan melakukan bombardir secara membabi buta. Nah kan tetapi mereka tetap mendapatkan dukungan, ya, bukan saja mereka tidak mendengarkan seruan dari Amerika Serikat. Amerika Serikat terus-menerus mengirim bantuan. Kita lihat di media Amerika Serikat baru meng-approve berapa? Sekitar $15 miliar bantuan senjata lagi ke Israel, ya, seperti bantuan senjata yang mereka kirim ke Ukraine, ya. Tapi sementara di negaranya sendiri masyarakatnya sedang kesusahan mendapatkan pelayanan kesehatan dan lain-lain. Nah, jadi di sini Amerika bukan hanya double standard, tapi menurut saya mereka tuh sudah hipokrit malahan. Mereka di sisi lain, ketika Rusia melakukan konflik kepada Ukraine, mereka mengecam Rusia macam-macam. Lalu negara Barat semuanya berbondong-bondong memblokade Rusia sehingga nggak bisa melakukan penjualan terhadap makanan dan juga energi Rusia. Nah, tapi begitu Israel, mereka malah memberi bantuan militer secara besar-besaran, mengirim kapal induknya untuk melakukan perlindungan kepada Israel kalau dikhawatirkan bila mana Yemen ataupun Iran melakukan serangan. Nah, ya ini jadi seperti another proxy war gitu loh, ya. Apakah ini akan jadi Afghanistan baru, Vietnam baru? Ya ini bisa berkepanjangan terus-menerus, dan juga kita lihat demografinya Palestina itu lebih dari sama seperti di Indonesia, lebih dari setengah itu adalah di usia produktif, dan itu jadi jumlah pejuangnya akan terus bertambah. Jadi serangan mereka tidak akan kekurangan pejuang. Jadi ini akan terus menimbulkan dan juga memperkuat apa kemudian yang bisa dilakukan oleh Indonesia, Bung Dev, dilakukan Indonesia untuk menghentikan ini, dan juga proses evakuasi warga negara Rusia di Gaza yang masih terkendala sampai saat ini. Apa yang didorong dari Komisi 1 DPR? Ya pertama kita harus terus meminta siapapun itu warga Indonesia yang ada di sana harus terus kita evakuasi. Kemarin sudah ada yang dievakuasi kan. 14 satu istri, terus memang bila ada lagi ya tetap harus kita upayakan supaya bisa kita evakuasi. Lalu juga kita harus meminta negara-negara Arab sekitaran Israel dan Palestina untuk bisa membuka pintunya supaya kita bisa mengirim bantuan, dan juga kita harus melakukan komunikasi, ya tidak bisa komunikasi formal tentunya, ya harus back channeling kepada pihak Israel ataupun kepada pihak Hamas, agar bantuan kita itu bisa masuk ke titik-titik di mana dibutuhkan, ya. Bantuannya itu juga tentu ya pasti bantuan makanan, bantuan obat-obatan, ataupun juga peralatan untuk melakukan evakuasi para korban-korban yang terkena serangan tersebut. Pak Dino, tadi Anda menyatakan bahwa Israel akan berhenti jika sudah merasa sesuai dengan tujuannya untuk menghukum Hamas. Tapi ini kan kita tidak tahu kapan. Sementara di Gaza, warga terus seperti berjudi dengan waktu, nyawanya berjudi dengan waktu,
selalu dalam ketakutan, intervensi harus dibutuhkan oleh siapapun yang bisa mengintervensi Israel untuk menghentikan serangan ini. Siapa yang paling bisa melakukan intervensi itu kalau tadi Pak Dino mengatakan Amerika Serikat pun sudah didengarkan oleh Israel? Ya, itu pertanyaan yang paling sulit untuk dijawab. Kita lihat sekjen PBB aja sudah ada di perbatasan, ya kan. Perdana Menteri dan gagal juga ya. Perdana Menteri Inggris juga sudah datang di Israel dan juga meninjau sekitar wilayah konflik, juga tidak didengar. Presiden Amerika pun mampir ke Israel dan juga tidak didengar. Jadi ini suatu pertanyaan yang sulit dijawab pada saat ini, karena sekarang ini seperti yang saya katakan, Perdana Menteri Netanyahu sedang gelap mata, dan satu hal yang dia ingin buktikan adalah kredibilitas dirinya sebagai warrior ya di mata publik dalam negerinya gitu ya. Baik. Menjawab pertanyaan Cindy tadi, apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk jangka panjang ya, atau jangka pendek juga, sebetulnya kita harus satu-satunya jalan adalah mengusahakan solusi politik ya. Solusi militer baik dari Hamas maupun Israel tidak akan bisa menyelesaikan masalah, sementara solusi politik yaitu two-state solution, obat satu-satunya sudah kehilangan sudah kehilangan dukungan gitu ya, dan ini yang harus kita hidupkan lagi. Baik, konsistensi seruan dunia untuk menghentikan perang Israel dan Hamas ini yang dibutuhkan untuk bisa menghentikan perang dan juga kejahatan kemanusiaan Israel. Terima kasih Pak Dino Patijal, terima kasih juga Bung Dev Laksono sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih Cindy. Saudara, Gibran Rakabuming Raka tidak kunjung mengembalikan kartu tanda anggota PDIP-nya. Apa yang sebenarnya terjadi? Pembahasannya akan hadir selepas jeda. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Kenalin, Hoki Lakman. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter, Isuzu. Produknya keren. After sales-nya mantep. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes.
Cat Altex Waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Hah? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Langkah Gibran Rakabuming Raka maju Pilpres mendampingi Prabowo Subianto banyak memicu polemik. Meski telah berbeda jalan dengan PDI Perjuangan, tapi Gibran tak kunjung mengembalikan kartu tanda anggota PDIP-nya. Langkah politik Gibran juga memicu polemik soal politik dinasti. Polemik soal Gibran Rakabuming Raka maju Pilpres 2024 terus bergulir. Setelah resmi maju sebagai bacawa pres Prabowo Subianto, PDIP telah meminta Gibran agar mundur dari partai dan mengembalikan kartu tanda anggota. Namun hingga kini, Gibran belum memenuhi permintaan tersebut. PDIP menyerahkan soal KTA Gibran ini ke DPC PDIP Kota Solo. Surat dari PDIP soal kembalikan KTA itu dari PDIP apakah sudah? Dari DPC, Mas? Dari DPC, ya kita serahkan DPC, itu urusan DPC ya. Karena Mas Gibran menerima KTA kan dari DPC. Sementara Gibran mengaku telah menerima surat dari DPC PDIP Solo soal permintaan pengembalian KTA. Gibran menyatakan akan menindaklanjuti surat DPC PDIP Kota Solo tersebut. Mas, kemarin sudah dapat surat dari Pak Rudi itu, Mas? Sudah saya bawa, nggih. Makasih, nggih. Untuk jawabannya gimana, Mas? Untuk nanti akan kami tindak lanjuti, nggih. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi saat ini tengah menggelar sidang etik terkait putusan MK nomor 90 tahun 2023. Putusan MK soal syarat usia Capres-Cawapres itu yang membuka jalan sehingga Gibran bisa maju di Pilpres mendatang. Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli Asidiki, menyatakan tidak sulit membuktikan kasus dugaan pelanggaran etik hakim MK di kasus ini. Semua bukti-bukti sudah lengkap, ya. Baik keterangan ahli, saksi, ya sebenarnya kalau ahli itu para pelapor ini ahli semua, ya kan. Lagi pula ini kasus tidak sulit membuktikannya, apalagi kita udah lihat CCTV segala macam surat menyurat. Kenapa ada perubahan yang kemudian ditarik kembali, ya kan? Kenapa ada kisruh internal? Langkah politik Gibran juga sering dikaitkan dengan politik dinasti Joko Widodo. Budayawan Gunawan Muhammad menilai langkah politik atau cara yang dilalui Gibran tidak adil dan mengancam sistem hukum. Ya, terutama seperti kemana kan banyak orang adalah tidak adilnya cara Gibran, anak presiden, naik ke atas. Bukan karena Gibrannya, bukan karena umurnya, tapi karena tidak fair. Dan ketika ini merusak sistem di kehakiman, terutama tingkat Mahkamah Konstitusi, itu berbahaya sekali. Karena nanti ketika kita membutuhkan mahkamah ini sebagai wasit yang tidak memihak, orang tidak percaya. Dan itu berbahaya sekali bagi suatu konflik yang tidak mungkin, tidak mustahil akan terjadi. Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres saat sang ayah Joko Widodo masih menjabat sebagai presiden. Hal ini membuat banyak pihak meragukan netralitas Presiden Jokowi di pemilu mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi pada Selasa 7 November. Pemeriksaan sudah rampung Jumat kemarin dengan Ketua MK Anwar Usman jadi yang terakhir diperiksa. Setelah mendengar keterangan ahli dan mendapat rekaman CCTV, Ketua MK Jimli Asidiki menduga ada kebohongan terkait tidak hadirnya Ketua MK Anwar Usman dalam rapat permusyawaratan hakim sebelum memutus 3 perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Apakah putusan MK akan memengaruhi putusan MK mengenai syarat Capres-Cawapres? Jimli meminta publik menunggu putusan itu dibacakan. Salah satu yang ditunggu-tunggu, jangan dijawab sekarang, dijawabnya hari Selasa. Nah, nanti tolong dilihat di putusan yang akan kami baca, termasuk jawaban terhadap tuntutan supaya putusan MK ini
ya ada pengaruhnya terhadap putusan MK sehingga berpengaruh kepada pendaftaran capres, kan begitu. Nah itu juga salah satu pertimbangan mengapa kita putuskan putusan dibacakan tanggal 7. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah merampungkan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik soal putusan batas usia Capres-Cawapres. Menko Polhukam Mahfud MD meminta publik mempercayakan putusan etik Hakim MK ke Majelis Kehormatan MK. Mahfud mendukung Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki untuk memutus dugaan pelanggaran etik Hakim MK dengan sebaik-baiknya demi keberadaban demokrasi. Terkait apapun putusan MK-MK, apakah menganulir putusan MK sebelumnya, Mahfud minta publik menunggu hasil putusan MK-MK. Sejumlah hakim MK dilaporkan atas dugaan melanggar etik atas putusan uji perkara syarat usia minimal peserta Pilpres. Ya, saya mendukung Pak Jimli dan para akademisi serta pecinta konstitusi dan demokrasi agar memutus ini dengan sebaik-baiknya demi keberadaban demokrasi kita. Ya, agar demokrasinya itu sehat. Ya, tunggu putusan Pak Jimli Asidiki sebagai MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tunggu saja, kita percayakan dalam sehari 2 hari ini. Mungkin hari Senin, Selasa itu. Paling lambat Selasa, tapi mengapa itu nggak bisa berlaku surut ya untuk putusan tersebut? Ya, nanti nunggu Pak Jimli dulu, nggak boleh berpendapat dulu. Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli Asidiki menyatakan dugaan pelanggaran etik Hakim MK terbukti. Jimli menyebut bukti telah lengkap dan tidak sulit untuk dibuktikan. Semua bukti-bukti sudah lengkap, ya. Baik keterangan ahli, saksi. Sebenarnya kalau ahli itu para pelapor ini ahli semua, ya kan. Lagi pula ini kasus tidak sulit membuktikannya. Yang sangat bermasalah ini terbukti bersalah. Iya loh. Banyak laporan. Banyak laporannya kan 21 semuanya. Padahal kami ini ad hoc ditugasi hanya 30 hari, tapi alhamdulillah kita selesaikan 15 hari. Kemarin Ketua MK Anwar Usman kembali diperiksa Majelis Kehormatan MK. Anwar Usman mengaku diperiksa seputar hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH yang bocor. Ini namanya putusan hakim. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya, pertimbangan hukum. Oke, ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi, terutama juga mengenai ada putusannya atau hasil RPH, hasil rapat permusyawaratan hakim yang bocor. Ataupun semua harus siap lah. Ya, oke? Terima kasih, Bro. Ya. Terima kasih. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menerima 21 laporan dugaan pelanggaran etik terkait putusan syarat usia peserta Pilpres. Dari jumlah itu, Ketua MK Anwar Usman terbanyak dilaporkan dengan 15 laporan. Salah satunya berkaitan dengan dugaan adanya konflik kepentingan. Dan dari jumlah itu, Ketua MK Anwar Usman terbanyak dilaporkan 15 laporan. Salah satunya berkaitan dengan dugaan adanya konflik kepentingan. Kita akan bahas seputar implikasi dari proses yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi dan dampak langkah Gibran di Pilpres bersama dengan Ketua DPP PD Perjuangan Andreas Hugo Parera, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, dan pemikir kebinekaan Sukidi. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Hai. Pak Andreas, ini kita membahas soal Gibran yang tidak kunjung mengembalikan kartu tanda anggota PDI Perjuangannya. Bagi PDI Perjuangan, seberapa penting kartu tanda anggota Gibran ini harus dikembalikan? Dan sampai kapan akan ditunggu pengembalian itu? Sebenarnya ini soalnya tuh ada di Mas Gibrannya sendiri gitu. Artinya
tinggal soal mengembalikan itu kan soal hal yang sederhana, apalagi kalau beliau ada di Solo dan surat yang dilayangkan ke beliau itu juga dari DPC Solo, sehingga sebenarnya tinggal kapan beliau mau mengembalikan itu ya selesai persoalan gitu. Nah, tapi seberapa penting PDI Perjuangan bahwa bagi PDI Perjuangan KTA ini harus dikembalikan gitu untuk Gibran? Ya KTA itu kan simbol dan keanggotaan daripada Mas Gibran kan, atau semua yang menjadi anggota partai. Saya juga mempunyai kartu anggota, sehingga ketika saya meninggalkan partai misalnya gitu, atau yang sekarang terjadi pada Mas Gibran, secara etik dan moral seharusnya beliau juga mengembalikan itu dan ya menyampaikan secara terbuka bahwa beliau ya meninggalkan PDI Perjuangan, ya beliau mengembalikan kartu itu dan ya keanggotaan beliau di partai ya selesai gitu. Sampai kapan akan ditunggu oleh PDI Perjuangan? Ya kita sudah menyampaikan itu gitu, dan sekarang kan tinggal persoalan sebenarnya, pertanyaannya kapan dia mau mengembalikan? Apakah terus menunggu atau pada akhirnya ada batas waktu sehingga akan ada tindakan dari PDI Perjuangan terhadap itu gitu? Oke. PDI Perjuangan terbuka dan kapan saja dia mengembalikan dan bisa kita terima itu selesai urusan kan. Tidak ada batas waktu sampai akhirnya PDI memutuskan untuk ya sudah kalau ditunggu tidak kunjung mengembalikan, kita ambil langkah tegas begitu, tidak ada. Ya itu nanti tentu ada ininya, ada hal yang tentu akan dipertimbangkan kemudian. Tapi sekarang kan ya kita sudah menyampaikan kebijakan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, juga berkali-kali sudah disampaikan oleh Mas Rudi. Nah ini sebagai Ketua DPC Solo, juga Sekretaris DPC Solo juga sudah menulis surat, mengirim surat ke beliau. Sehingga sebenarnya bola itu ada di tangan beliau gitu. Baik. Untuk ya mengambil sikap soal ini gitu. Oke, Pak Andreas, ini kan dengan majunya Gibran ke Pilpres, Presiden Jokowi all out mendukung putranya, termasuk juga dengan keluarganya. Bagaimana PDI Perjuangan mengantisipasi ini? Apakah sudah siap dengan strategi tanpa dukungan Jokowi di Pilpres nanti? Kan Pak Jokowi sendiri sebagai presiden mengundang 3 calon presiden. Di situ ada Mas Ganjar, ada Pak Anies, ada juga Pak Prabowo. Dan undangan itu kemudian dilihat sebagai simbol bahwa beliau akan netral, berdiri di atas semua sebagai presiden. Dan juga para calon presiden menyampaikan harapannya bahwa beliau akan netral. Ya kita berharap bahwa beliau akan menjadi presiden dan menjaga proses pemilu ini sebagai pilar demokrasi yang penting gitu. Karena itu juga akan berkaitan dengan ya legacy dari beliau. Banyak hal yang sudah beliau lakukan, banyak infrastruktur yang sudah dibangun. Tapi kalau infrastruktur yang kebangunan fisik yang dibangun ini akan hilang legasinya kalau bangunan demokrasi yang kita bangun sejak reformasi itu luntur karena ya pemilu ini dicampur adukan dengan kepentingan-kepentingan. Ya dalam hal ini tentu kita berharap tidak terjadi pada Pak Jokowi sebagai presiden. Oke, baik. Pak Habib, jadi ini sekarang kan masih berlangsung nih di Mahkamah Kehormatan, Mahkamah Kehormatan, Majelis Kehormatan dan Mahkamah Konstitusi soal pelanggaran etik dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Putusan etiknya akan dibacakan tanggal 7 November mendatang. Soal ini kan juga masih ada perdebatan apakah ini akan berimplikasi pada pencawapresan Gibran Rakabuming Raka. Jika itu ada implikasinya, apakah sudah ada siap strategi dari Gerindra untuk menghadapi itu putusan majelis MK ini? Jadi pertama saya ingin mengkritik sahabat saya Kompas TV ya. Tadi ada yang kurang tepat dari paket yang disampaikan bahwa sudah terbukti. Nanti bisa diputar lagi. Mungkin saya salah dengar, tapi kurang lebih yang saya tangkap Kompas TV mengatakan sudah terbukti. Itu dari doorstopnya Pak Jimli. Yang benar betul tadi Anda sampaikan, ini sedang berjalan prosesnya. Sehingga belum ada putusan terkait apapun ya, baik putusan awal maupun putusan pokok terkait perkara ini.
Nanti kita cek rekamannya. Yang kedua, Mbak, tidak ada ceritanya putusan lembaga etik, ya, mahkamah etik di seluruh dunia dimanapun Anda cari bisa membatalkan putusan lembaga peradilan. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi kalau di Indonesia. Tapi Anda bisa cek, kita semua bisa cek di seluruh dunia nggak ada urusannya itu, nggak ada kaitannya sama seperti kemarin ya soal hak angket ya. Di seluruh dunia nggak ada juga hak angket terhadap putusan sebuah lembaga yudikatif. Nggak ada juga. Jadi nggak perlu ada yang dipersiapkan skenario lain selain kami semakin memaksimalkan ya Mas Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Itu udah. Jadi Anda yakin putusan MK itu tidak akan mempengaruhi? Sangat tidak mungkin. Bukan ini kan kita ini kan keyakinan berdasarkan pengetahuan hukum ya, berdasarkan hal-hal yang mendasar di konstitusi kita. Itu jelas diatur di konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Dan ini ya Mbak, ketentuan konstitusi itu kan diserap dari nilai-nilai yang juga berlaku universal di seluruh dunia. Gitu loh. Jadi kembali lagi ya kita bukan yakin karena percaya diri begitu saja, tapi karena didukung oleh pengetahuan pada praktek-praktek yang memang secara universal bukan hanya di Indonesia ya berlaku gitu loh. Jadi tidak mungkin, tidak ada ceritanya lah ya putusan Mahkamah Konstitusi dibatalkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nah, ada catatan Mbak, kalau saya boleh nambah dikit bicara ya. Ada 2 perkara tipikor terkait putusan terkait Hakim Konstitusi yang menjalankan tugasnya. Yang pertama, Akil Mukhtar mengadili beberapa PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum pilkada. Dia dipidana tipikor, tetapi kasus pidana tersebut tidak membatalkan perkara di Mahkamah Konstitusi. Begitu juga Akil Mukhtar. Ya kan, Patrialis Akbar kurang lebih itu kan PUU terhadap undang-undang peternakan tertangkap tapi tidak mempengaruhi ya, apalagi ini yang sama sekali bahkan tidak ada pelanggaran etiknya sama sekali gitu. Karena kan tadi kita mendengar pernyataan dari Ketua MK Pak Jimli Sidiki menyatakan kasus ini sangat mudah untuk dibuktikan, bukti-buktinya pun sudah lengkap. Saya luruskan itu kan Anda kan doorstop kan, doorstop yang spontan dan lisan, berarti kan saya sangat yakin Pak Jimli tidak bermaksud mengatakan bahwa ini sudah terbukti. Itu yang perlu dijelaskan. Buktinya lengkap dan mudah dibuktikan gitu pernyataan dari Pak Jimli. Saya minta maaf, tetapi saya yakin ada masalah kutip dikit lah gitu loh. Wajar, namanya kan teman-teman kan nggak ngerti teknis hukum, nggak apa-apa gitu. Tapi saya mengingatkan, karena independen Kompas, kita yakin independen. Itu karena kita mengutip apa yang dinyatakan oleh Prof. Jimli Sidiki. Iya, makanya mengutip itu kan sesuatu yang disampaikan secara spontan dan lisan itu kan perlu dianalisa dulu. Baik, Pak Sukidi, seorang pemikir kebinekaan yang menulis soal pengkhianatan partai, kemudian Anda juga melihat ada yang dilakukan menghalalkan segala cara untuk kekuasaan. Mengapa Anda merasa perlu untuk menulis itu? Saya teringat pada pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. Bung Karno memberikan satu penegasan bahwa saudara-saudara, kita hendak mendirikan suatu negara untuk semua. Bukan untuk satu orang, bukan untuk satu golongan, golongan bangsawan maupun golongan kaya. Tapi semua untuk semua. Ini memberikan satu pesan penting bahwa republik ini untuk semua. Siapa yang Anda tuju? Ada sentil dengan tulisan itu? Sekarang kita menyaksikan bahwa perjalanan republik ini bukan diperuntukkan untuk semua, tetapi ditarik pada satu titik nadir di mana republik dari untuk semua menjadi untuk satu orang, menjadi untuk satu keluarga, menjadi untuk satu golongan. Karena itu kita punya kewajiban moral untuk mengingatkan bahwa republik itu adalah untuk kemaslahatan bersama, untuk kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan 1-2 orang. Itu sebabnya saya menggelorakan pentingnya kita menjiwai spirit republik dengan keutamaan publik. Karena kata Bapak pendiri Amerika, James Madison, Republic without virtue is no republic at all. Republik tanpa
kebajikan tanpa keutamaan Ya. bukanlah disebut republik sama sekali. Baik, soal yang Anda sindir dalam tulisan Anda juga saat ini sedang berproses di MK. Apa yang kemudian Anda harapkan dari putusan itu nanti? Saya berharap bahwa ini saatnya kita mengingatkan pentingnya sikap kenegarawan pada semua penyelenggara negara. Karena kenegarawan itu selalu berpikir mengutamakan kemaslahatan bersama, kemaslahatan republik, kemaslahatan bangsa, dan kemaslahatan rakyat Indonesia. Karena itu spirit untuk mengelola republik ini harus selalu diikat bahwa tujuan utama penyelenggara negara itu adalah untuk kebaikan bersama. Jangan sampai terbersit dalam pikiran sedikit pun bahwa penyelenggaraan republik ini berbasis pada nepotisme kekuasaan yang telah menodai prinsip-prinsip dasar republik itu sendiri. Baik, soal apa yang menjadi polemik selama ini menjelang Pilpres nanti akan diputuskan oleh MK pada 7 November 2023. Tentu kita akan tunggu apa putusan dari MK. Terima kasih Pak Habibur Rahman, terima kasih Pak Sukidi, terima kasih juga Pak Andreas Hukumarera sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Saudara, lebih dari 3.700 anak-anak Palestina terbunuh di Gaza sejak konflik Hamas Israel dimulai 7 Oktober lalu. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Baru Sedap rawit dingin ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, di Sedap Rawit Pingit, ayam jerit. Minyak kenyal, berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya, bikin jerit sedapnya. Dari Miswa. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Ini jalan ninjaku. Ini jalan ninjaku. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow.
Israel kembali menyerang fasilitas kesehatan di Gaza. Kali ini rumah sakit Al-Shifa menjadi sasaran serangannya. Sejumlah orang tewas dan puluhan orang terluka. 15 orang tewas dan 60 lainnya terluka akibat serangan Israel di rumah sakit terbesar di Gaza. Serangan terjadi setelah Israel mengatakan Hamas punya pusat komando di fasilitas kesehatan itu. Lebih dari 3.700 anak-anak Palestina terbunuh di Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, ribuan anak meninggal dunia karena dampak serangan Israel. Hampir setengah total penduduk di jalur Gaza berusia 17 tahun ke bawah dan 40% dari mereka dilaporkan tewas. Sebuah badan amal global menyebut jumlah anak-anak yang terbunuh di Gaza dalam waktu 3 minggu melampaui jumlah tahunan anak-anak yang terbunuh di seluruh zona konflik dunia setelah 2019. Sebuah bunker raksasa tempat perlindungan serangan udara di Tiongkok disulap menjadi restoran. Informasinya sesaat lagi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Mie sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit pingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit pingit. Mie sedap rawit pingit ayam jerit. Dari Wisma. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Baru, mie sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, mie sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya. Dari Wisma. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Ini saatnya untuk tunjukin keunikan lo. Ini waktunya untuk jalani hidup dengan maksimal. Because we know that This is us. Wuling Alves, style and innovation in one SUV. Halo Wuling. Sebuah bunker raksasa tempat perlindungan serangan udara di Tiongkok disulap menjadi restoran. Pengunjung dapat menikmati masakan sambil merasakan sensasi berlindung dari serangan udara. Tempat yang digunakan sebagai restoran ini dulunya adalah tempat perlindungan warga Chongqing, Tiongkok dari serangan udara di masa perang. Kini tempat itu diubah menjadi restoran yang mampu menampung 100 orang.
Kami akhiri Sapa Indonesia malam hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan pemilu terkini di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Cindy Sistiarani, sampai jumpa. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Minum Entrasol 2 kali sehari. Entrasol. Anda menyaksikan Kompas Update, saudara, bersama saya, Elgin Fridianto. Sebuah truk box bermuatan aksesori dan mainan anak terguling dan menabrak pohon di ruas Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Sabtu sore. Proses pemindahan truk sempat terhambat lantaran petugas damkar kesulitan mengangkat truk yang tersangkut di antara batang pohon. Insiden kecelakaan bermula saat truk melaju dari arah Kemayoran menuju kawasan Roxy. Namun, di tengah jalan tiba-tiba truk mengalami remblong dan melaju tak terkendali. Pengemudi memilih banting setir ke arah taman pembatas jalan hingga akhirnya terguling. Demikian Kompas Update, saya Elgin Fridianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Gelorakan euforia gelaran internasional talenta muda di Indonesia. Kejar informasi terkini dari dalam dan luar arena. Jadilah saksi lahirnya para bintang penguasa lapangan hijau masa depan. Tangkap semuanya dalam Sapa Bintang Muda mulai 10 November. Senin sampai Jumat pukul 2 siang. Live di Kompas TV. Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Elgin Fridianto. Dan saya masih Sertarigan. Saudara, Presiden Joko Widodo pagi tadi melepas bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita utama lain yang aktual untuk Anda simak diantaranya. Gelap mata, seorang ayah mertua tega menghabisi menantu yang tengah hamil 7 bulan. Jalur Gaza semakin mencekam, militer Israel membombardir sejumlah rumah sakit di jalur Gaza, termasuk rumah sakit Indonesia. Ambulans membawa korban terluka ikut jadi sasaran.
Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan evakuasi pilot pesawat yang jatuh ke rawa di wilayah Florida, Amerika Serikat. Saudara, kita ke informasi yang pertama di berita utama hari ini. Sebuah gudang pabrik plastik di Jalan Masjid Surabaya habis terbakar pada Sabtu pagi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Kebakaran diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan di halaman belakang gudang. Api dapat dipadamkan dalam waktu 30 menit setelah 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Untung tidak ada korban dalam kebakaran ini karena pabrik telah berhenti beroperasi sejak 3 bulan lalu. Saudara, informasi lainnya, 4 orang warga yang masih satu keluarga tewas akibat kebakaran yang terjadi di Koja, Jakarta Utara pada Jumat malam. Para korban tewas diduga terjebak di dalam rumah dan tak sempat menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi. Total ada 5 rumah yang terbakar dan diduga penyebab kebakaran ini akibat korsleting listrik di salah satu rumah. Warga yang terdampak kebakaran untuk sementara mengungsi di aula musola yang berada di sekitar lokasi. Beralih ke informasi lain, saudara, pertandingan sepak bola antara Hamzat Wadi FC melawan Persebi Bima di Mataram, NTB ricuh. Saudara, keributan terjadi saat pemain Persebi melakukan selebrasi usai mencetak gol penalti. Tim pelatih lawan pun menegur karena selebrasi dinilai berlebihan dan ada unsur mengejek. Teguran ini pun memicu emosi dari pemain dan ofisial Persebi sehingga terjadi keributan di lapangan. Akibat insiden ini, pelatih dari Hamzat Wadi terluka. Polres Kota Mataram akhirnya melakukan mediasi pada kedua tim. Pertandingan ditunda hingga situasi kondusif. Sorotan lain, saudara, serangan militer Israel di gerbang depan rumah sakit Sifa menewaskan setidaknya 15 orang dan melukai 60 orang lainnya. Saat serangan terjadi pada Jumat kemarin, saudara, lokasi tersebut tengah dipenuhi oleh warga. Sejumlah ambulans yang berada di luar rumah sakit terbesar di Gaza itu menjadi sasarannya. Ambulans tersebut tengah berupaya untuk mengevakuasi korban-korban yang terluka ke perbatasan Rafah. Serangan terjadi 2 kali pada ambulans yang tengah berkonvoi. Serangan Israel yang terjadi di sekitar fasilitas kesehatan sebelumnya juga terjadi di sekitar rumah sakit Al-Quds, Gaza, tepat sehari sebelumnya. Beberapa bangunan apartemen di kawasan Tel Hawa pun menjadi sasarannya. Sejumlah orang disebutkan tewas dan terluka, namun tidak diketahui jumlah pastinya. Saudara, Presiden Joko Widodo pagi tadi melepas bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bantuan tahap pertama seberat 51,5 ton akan disalurkan ke Gaza melalui Mesir. Bantuan dikirim menggunakan 3 pesawat Hercules TNI Angkatan Udara dan Presiden Joko Widodo menegaskan paket bantuan yang dikirimkan merupakan bantuan gabungan dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga kemanusiaan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian Indonesia terhadap tragedi kemanusiaan di Gaza. Bantuan tahap pertama dibawa menggunakan 3 pesawat dan berisi 51,5 ton bantuan berupa bahan makanan, alat medis, selimut, tenda, dan
barang-barang logistik lainnya. Menekankan kembali bahwa Indonesia akan terus bersama perjuangan bangsa Palestina. Sementara itu, Saudara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan masih ada 1 keluarga WNI yang akan dievakuasi. Proses evakuasi dikatakan membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan adanya proses administrasi yang panjang dan kondisi serangan Israel ke Gaza yang semakin tidak terkendali. Meski demikian, pihak Kementerian Luar Negeri tetap berupaya untuk menjalankan komunikasi dengan WNI yang berada di Gaza, baik kepada relawan yang bertahan di sana maupun WNI yang akan dievakuasi. Hal ini diperlukan agar Kemlu dapat memastikan status dan kondisi WNI di masa konflik. Sebelumnya pada Jumat kemarin, 4 WNI telah berhasil dievakuasi dari jalur Gaza. Kita sedang berupaya untuk mengevakuasi 1 lagi keluarga, jadi 3 WNI plus 1 istri WNI yang kita akan coba terus untuk dievakuasi, karena untuk evakuasi itu sendiri nama-nama itu sudah harus mendapatkan approval, ada syarat-syarat administrasi yang sekali lagi teman-teman ini dalam kondisi yang tidak normal sehingga prosesnya juga memakan waktu yang cukup lama, tetapi kita terus berhubungan dengan para WNI kita yang masih ada di Gaza. Saudara, kita beralih ke informasi lain. 2 baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto beradu gagasan di acara Silaknas Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI di Makassar, Sulawesi Selatan. Keduanya memaparkan gagasan tentang pembangunan di Indonesia Timur. Bakal Capres PDIP, Ganjar Pranowo memaparkan ada 2 aspek utama dalam membangun kawasan Indonesia Timur, yakni pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan serta membangun manusia unggul melalui pemerataan pendidikan dan pembangunan. Sementara baca pres Prabowo Subianto menekankan pentingnya pembangunan SDM, dimulai dari asupan gizi hingga pemerataan pendidikan. Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, nanti akan timbang dan menimbulkan kecemburuan. Itu akan mengganggu dari persatuan Indonesia. Maka kemudian perlu pemerataan, tadi perlu kualitas, termasuk kuantitas, Pak. Tindakan yang bisa kita lakukan adalah afirmasi. Afirmasi macam-macam. Saya membayangkan anak-anak kita di Papua, ternyata ketika kita treatment dengan sains, dia bisa dengar. Jadi kita selesaikan masalah SDM dari akar masalah. Yang masuk sekolah cerdas, yang kuat, sampai dia lulus sekolah kita bantu, dan pendidikan harus baik, pendidikan harus gratis, dan kita sudah hitung uangnya ada, kemampuan kita ada, kita mampu juga. Di tempat lain, Saudara, baca pres dan bacawa pres Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar hadiri Haul Habib Ali di Solo, Jawa Tengah. Setibanya di Masjid Riyad, Anies dan Caimin menyempatkan diri menyapa dan bersuah foto bersama jemaah yang hadir. Selain bersilaturahmi, kehadiran keduanya ini sekaligus meminta doa untuk berkontestasi di Pilpres mendatang. Di acara haul ini, Anies dan Caimin juga bertemu dengan Wali Kota Solo sekaligus bakal cawapres Prabowo Gibran Rakabuming Raka. Telaga cinta kami, di mana kita semua datang ke sini karena rasa cinta. Itulah yang menjadi niatan kita datang, dan kami bersyukur bisa mengikuti dari sebelum dimulai sampai dengan selesai. Informasi lainnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan kode soal arah dukungannya kepada paslon baca pres dan bacawa pres di Pilpres 2024. Saat ditanya wartawan kemana arah dukungan Khofifah di Pilpres 2024, Khofifah tidak menjawab dengan jelas. Khofifah pilih menjawab dengan menyanyikan lagu Ikan Dalam Kolam. Penggalan lirik lagu yang dinyanyikan Khofifah berbunyi, kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau.
Saudara, berita utama akan segera kembali usai jeda dengan informasi gelap mata. Seorang ayah mertua tega menghabisi menantu yang tengah hamil 7 bulan. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Kenapa? Pilek deh. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, bablas angine. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Sungguh terlalu. Untung ada Brankas dari Amar Bank. Main aman jaga tabungan dengan teknologi AI. Gabung sekarang. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, bablas angine. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan Brankas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan, siap. percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan, siap. percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Confidently enjoy every action.
Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Sadis seorang bapak mertua tega menghabisi menantu yang tengah hamil 7 bulan. Alasannya bikin geleng-geleng kepala, saudara. Bagaimana tidak, Hoiri tega menghabisi nyawa menantunya Fitria Almuniroh karena menolak dan melawan saat akan dilecehkan Hoiri. Orang tua korban Fitria mengutuk perilaku Hoiri dan meminta polisi menghukum Hoiri seberat-beratnya. Ya saudara, tanpa perlawanan, polisi dan warga berhasil mengamankan Hoiri yang tengah bersembunyi di rumah tetangganya setelah melakukan pembunuhan pada Selasa 31 Oktober. Hoiri ditangkap tanpa mengenakan pakaian saat bersembunyi di rumah tetangganya usai melakukan pembunuhan. Dengan kepala tertunduk, Hoiri mengikuti arahan polisi. Dan di kantor polisi, Hoiri lalu menceritakan alasan dirinya begitu tega membunuh menantunya yang tengah hamil 7 bulan. Tewasnya Fitria Almuniroh pertama kali diketahui oleh sang suami Sueb. Baru sampai rumah, Sueb begitu terkejut dan berteriak mendapati istrinya tewas mengenaskan di atas kamar tidur. Teriakan Sueb ini didengar para tetangga. Sueb begitu terpukul kehilangan 2 orang sekaligus, saudara, istri dan calon bayi yang masih ada di dalam kandungan Fitria. Padahal saat itu, suami Fitria baru saja mendapatkan pekerjaan. Dan tentu ini merupakan berita baik yang ingin disampaikan Sueb kepada istrinya. Namun fakta berkata lain. Polisi pun langsung ke lokasi dan memasang garis polisi untuk mempermudah proses penyelidikan. Ada teriak-teriak, ya. Terus saya tanya, terus di situ ada yang keluar budenya, ada apa bude? Apa bojone Sueb dipateni Hoiri, bilangnya gitu. Terus dari situ saya sudah ngereweli, Pak, sudah enggak. Informasinya hamil katanya, Bu. Iya, hamil. Itu yang bunuh mertuanya. 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 Hari-harinya tiap hari ya tinggal di situ. Iya, tiap hari di situ. Fitria Almuniroh, wanita berusia 23 tahun yang dikenal pintar dan jadi anak kebanggaan orang tuanya, meninggal secara mengenaskan setelah menikah, saudara. Fitria dan suaminya Sueb menikah belum genap setahun. Dan setelah menikah, Fitria tinggal dengan Sueb dan mertuanya tersangka Hoiri di Pasuruan. Adapun Fitria dan suaminya menikah usai dijodohkan oleh bibinya. Ya, sebuah perjodohan yang berujung cerita tragis. Padahal, Fitria dikenal pintar dan selalu mendapat nilai memuaskan di bangku pendidikan. Fitria merupakan mahasiswi semester 3 jurusan akuntansi yang bercita-cita dapat bekerja sebagai pegawai bank. Adapun Fitria mengajukan cuti karena tengah hamil anak pertamanya. Namun naas, Fitria justru dibunuh mertuanya Hoiri. Sungguh memilukan. Hati orang tua Fitria hancur ditinggal anak kesayangan. Orang tua Fitria mengutuk tersangka Hoiri yang tega menghabisi nyawa Fitria dan cucu mereka. Berat bagi orang tua Fitria, saudara, mengikhlaskan kepergian Fitria dengan cara yang mengenaskan. Ibu Fitria sempat berkomunikasi dengan Fitria pada siang hari lewat video call selama 2 jam. Komunikasi antara ibu dan anak saling bertanya kabar sambil bercanda gurau. Namun petang hari, ibu Fitria dikejutkan dengan kabar kepergian anaknya untuk selama-lamanya. Memang namanya orang tua pasti nangis lah. Terus kok tiba-tiba mendadak anak saya diambil, tapi dengan proses gitu. Intinya sama keadilan. Yang dibunuh bukan anakku saja, juga calon cucu. Kok teganya, sama-sama calon cucu nomor pertama. Setelah membunuh menantunya sendiri, Hoiri masih saja sempat berbohong terkait motif pembunuhan Fitria, saudara.
Keterangan Hoiri berbelit-belit dan berubah. Angga sempat mengatakan ia tega membunuh menantunya karena rasa lapar tidak diberi makan oleh korban. Alasannya kemudian berubah dan berdalih dalam pengaruh alkohol. Alasan Hoiri membunuh menantunya gara-gara korban melawan saat ini berujung membuat Hoiri gelap mata dan membunuh Fitria. Atas tindakan jahatnya, Hoiri kini ditahan. Polisi memastikan tersangka melakukan pembunuhan dalam keadaan sadar atau tidak dalam pengaruh alkohol. Setelah sebelumnya Hoiri bohong melakukan pembunuhan karena dalam pengaruh minuman keras. Polisi memastikan Hoiri merupakan tersangka tunggal. Dan atas tindakannya, tersangka Hoiri dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 338 KUHP, pasal 351 ayat 1 KUHP, dan pasal 44 ayat 3 KUHP, ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Korban berteriak-teriak gitu kan, sehingga pelaku lari ke dapur mengambil pisau mau memperkosa seksual terhadap anak mantunya. Oke, lalu siapa sebenarnya Hoiri? Pria berusia 52 tahun yang gagal mengendalikan emosi sampai menghabisi nyawa menantunya. Selama ini saudara, Hoiri bekerja serabutan dan kuli bangunan. Hoiri dikenal suka main perempuan dan mabuk-mabukan. Sementara istrinya sudah meninggal 10 tahun lalu. Dengan status dudanya, Hoiri lalu tinggal bersama anaknya Sueb dan menantunya Fitria. Kini Hoiri tak bisa lagi melenggang bebas setelah terancam hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Sulit mengendalikan nafsu bisa buat gelap mata. Banyak yang dirugikan tidak hanya korban dan keluarga korban, tapi juga masa depan pelaku. Semoga kejadian serupa tak akan terjadi lagi. Saudara, usai jeda di berita utama, Bareskrim Polri menggerebek rumah produksi keripik pisang narkoba di Bantul, Yogyakarta dan Magelang, Jawa Tengah. Polisi menyita 10 kg bahan baku narkoba senilai 4 miliar rupiah. Selengkapnya berita utama, segera kembali. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan siap! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Politik gembira, santun dan santuy. Politik gembira, santun dan santuy. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku Approve, Aku Approve. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culturalis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga.
Ukong, bagus buat perokok. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Iklan Nippon Elastex 3-in-1. Suatu hari, sekeluarga duduk nonton TV. Tiba-tiba, luar! Tembok rembes, plafon netes, semua kabur. Ada tukang cat bawa Nippon Elastex 3-in-1 dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Rembes netes pasti beres pakai Nippon Elastex. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Sungguh terlalu. Untung ada Brankas dari Amar Bank. Main aman jaga tabungan dengan teknologi AI. Gabung sekarang. Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama. Pria tewas di Tandon Air. Seorang pria ditemukan tewas di dalam tandon air di Jalan Pulau Indah, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Jumat malam. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Warga Jalan Pulau Indah, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Jumat malam digegerkan dengan tewasnya Ivan Rahmat Hidayat di sebuah tandon air. Pihak keluarga histeris ketika mendapat kabar korban telah meninggal. Korban yang merupakan pekerja serabutan ini sebelumnya diminta pemilik rumah untuk menguras tandon air. Pemilik rumah curiga dengan kondisi korban yang tak kunjung keluar dari tandon air. Warga akhirnya mengecek kondisi korban dan benar saja Ivan ditemukan sudah tak bernyawa. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi korban dengan memotong tandon air dan menurunkan korban dari ketinggian 7 meter. Ya awalnya dipanggil buat ngasih tahu, kan udah dipanggil dan di bawah udah dites, diketok-ketok tiangnya itu nggak ada jawaban dari atas. Baru ada mbaknya ke rumah minta tolong. Ya, saya naik ke atas udah posisi begitu dah. Itu korbannya ngapain sih, Bang? Lagi nguras toren. Di dalam toren dengan ketinggian kurang lebih 7 meter dan dinyatakan sudah meninggal pas kita sampai TKP gitu. Udah nggak ada, aliran listrik udah dimatikan dengan pemilik rumah dengan cara toren dipotong, dibongkar. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk diotopsi. Harko Sutiono, Kompas TV, Jakarta. Informasi berikutnya, Saudara, narkoba di keripik pisang. Barreskrim Polri bersama Polda DIY menggerebek rumah produksi keripik pisang, narkoba, dan Happy Water di Bantul, Yogyakarta. Narkoba jenis baru ini biasa diedarkan melalui media sosial. Barreskrim Polri membongkar peredaran narkoba dari rumah produksi keripik pisang di Potorono dan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, dan di Magelang, Jawa Tengah, Jumat kemarin. Dari 3 lokasi penggerebekan,
polisi menyita 426 bungkus keripik pisang narkoba, 2.000 botol cairan narkoba Happy Water, serta 10 kg bahan baku narkoba dengan total lebih dari 4 miliar rupiah. Dalam kasus ini, polisi menangkap 8 tersangka yang memiliki peran berbeda-beda. Pembuatan narkoba ini sekitar 1 bulan dan dipasarkannya melalui media sosial. Tetapi dalam waktu 2 minggu ini dan penjualannya tidak langsung 1 bulan produksi itu langsung dijual, tidak seperti itu, tapi ada prosesnya karena dalam uji coba yang mereka lakukan juga ada yang berhasil, ada yang gagal. Kita saat ini masih juga mengejar untuk beberapa orang DPO lainnya yang masih akan kita cari dan kita tangkap. Untuk mengelabui warga dan polisi, di Magelang, Jawa Tengah, tersangka menyewa rumah untuk membuka usaha konter handphone. Mereka menempati rumah tersebut selama 5 hari, namun langsung dibongkar polisi. Meski tak mengetahui aktivitas di rumah tersebut, namun warga mengaku pernah diberi keripik pisang oleh tersangka. Berapa kali ngasih, Bu? 1 kali, wong cuma 5 hari cuma percobaan. Rasa apa aja, Bu? Mungkin rasa gurih atau ada varian rasa? Enggak, waktu itu yang dikasih saya cuma rasa coklat. Iya, pisang rasa coklat. Setelah makan itu gimana? Kalau anak saya bilang pusing pagi. Dalam kasus ini, total 8 tersangka telah ditangkap. Polisi masih memburu 4 orang lainnya yang diduga terlibat dalam proses produksi hingga pemasaran narkoba jenis keripik pisang dan cairan Happy Water ini. Tim Liputan Kompas TV. Berikutnya, saudara, remaja bunuh anak di bawah umur. Seorang siswa kelas 2 sekolah dasar menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku yang masih berusia 16 tahun. Pelaku mengaku kesal karena kata-kata korban. Bocah berusia 8 tahun ini ditemukan tewas Selasa lalu di sekitar semak-semak di Kelurahan Lere, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Korban awalnya pamit hendak sholat maghrib di masjid, namun hingga malam tak kunjung pulang. Dari kesaksian warga, korban terakhir kali bersama seorang remaja berboncengan dengan sepeda. Diajak naik sepeda, terus dia diiming-imingkan kasih stick es krim. Tiba-tiba dia sudah dibawa ke TKP tempatnya, dan di situ mungkin dia sudah dianiaya, dan si pelaku katanya dia pergi. Polisi kemudian memeriksa remaja berusia 16 tahun berinisial MF. Berdasarkan pengakuan MF, ia melakukan pembunuhan secara spontan. Dia bersama korban ini berjalan, kemudian mereka berdua ini jatuh dari sepeda, sama-sama jatuh. Pada saat jatuh itu, korban ini ngedumel, apa kalau kata orang yang ngedumel. Sepintas hal kata-kata itu membuat pelaku ini langsung sakit hati. Pelaku kini ditahan di Mapolresta Palu dan akan menjalani pemeriksaan psikologis. Tim Liputan Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Berita pilihan lainnya, saudara, maling bak ninja teror warga. Warga perumahan di Kota Malang, Jawa Timur resah dengan teror pencuri berkostum ninja. Ini merupakan aksi ketiga yang dilakukan oleh pelaku di Jalan Candi Mendut. Sambil menggunakan pakaian bak seorang ninja, pria ini dengan leluasa mengacak-acak rumah korban dan membawa beberapa barang berharga. Rekaman CCTV ini jadi bukti perbuatan pelaku yang meresahkan, khususnya di Jalan Candi Mendut, Kota Malang, Jawa Timur. Menyadari keberadaan CCTV, pelaku mencoba menutup lensa kamera. Peristiwa pada hari Rabu menjadi aksi ketiga bagi pelaku yang sudah meneror wilayah ini. Meski di sekitar lokasi perumahan sudah dipasangi CCTV, namun pelaku rupanya tak jera. Ya, yang terekam oleh CCTV itu yang ketiga ini. Ya. Yang ketiga dan pakaiannya hitam-hitam seperti ninja. Terus dan kita lihat pas waktu di CCTV 5 ini kelihatan ganti baju. Bajunya yang ninja itu dilepas ganti baju biasa gitu. Apa Pak yang dibawa Pak, yang dicuri oleh? Yang dicuri, yang hilang itu HP. Ya. Peristiwa pencurian ini sudah dilaporkan ke polisi. Selain memperketat pengamanan di perumahan, warga berharap polisi bisa segera menangkap pelaku yang identitasnya sudah diketahui.
Hilda Nusantara, Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Dan informasi terakhir, saudara, jual ternak demi air. Kekeringan akibat musim kemarau panjang sangat dirasakan warga di Desa Rejosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Tak sedikit warga yang terpaksa menjual ternak mereka demi memiliki air bersih. Dampak kemarau panjang sangat dirasakan warga di Desa Rejosari, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Sejak 4 bulan terakhir, warga kesulitan mendapatkan air bersih lantaran sumur mereka mengering. Sumber air dari PAM Pedukuhan yang menjadi harapan warga sudah tak lagi mengalir. Warga enggan mengambil air di sumur Kranding lantaran harus menempuh jarak 1 km dan mengantre panjang. Tak jarang, warga yang harus menjual hewan ternak mereka demi membeli tangki air bersih seharga Rp300 hingga Rp350.000. Satu tangki bisa mencukupi kebutuhan satu keluarga selama sepekan. Karena ini kemaraunya terlalu panjang, ini warga itu banyak untuk mendapatkan air bersih, air untuk minum, untuk kebutuhan sehari-hari dengan cara membeli, Mas. Jadi banyak jual hewan ternak untuk membeli tangki air. Untuk tangki untuk daerah sini dari depo sampai sini itu rata-rata 2,5 sampai 300.000. Kalau satu keluarga itu rata-rata 1 minggu sampai 10 hari. Warga kini hanya mengandalkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Warga berharap pemerintah daerah dapat memberikan solusi agar tak kembali mengalami kekeringan saat musim kemarau. Ahmadi, Kompas TV, Gunung Kidul, Yogyakarta. Usai jeda, saudara, berita utama akan segera kembali dengan informasi Presiden Joko Widodo menjenguk Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Singapura. Jokowi bilang kondisi Luhut sudah membaik. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku Approve, Aku Approve. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Kenapa? Pilek deh. Hidung meler dan mampet biasanya disebabkan karena alergi atau pilek. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom, redakan bersin-bersin dan hidung mampet karena pilek. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Masih pilek? Enggak dong, kan ada Dikom. Pilek, ingat Dikom. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang, tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Coba yuk. Oh, batuk. Oh,
OB Herbal aja. OB Herbal, cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang, tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Iklan Nippon Elastex 3-in-1. Suatu hari, sekeluarga duduk nonton TV. Tiba-tiba, keluar! Tembok rembes, plafon netes, semua kabur. Ada tukang cat bawa Nippon Elastex 3-in-1 dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal. Gampang meresap ke pori-pori tembok. Daya sebarnya luas. Rembes netes pasti beres pakai Nippon Elastex. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara Presiden Joko Widodo menjenguk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang sedang menjalani perawatan di Singapura. Dalam gambar yang dibagikan Luhut di Instagramnya, Luhut berdiri tegap dan memberikan hormat kepada Presiden Jokowi yang menjenguknya di ruang perawatan. Presiden Jokowi mampir memantau kondisi kesehatan Luhut ke Singapura selepas kunjungan kerja dari ibu kota Nusantara dan Balikpapan, Kalimantan Timur. Jokowi bilang kondisi Luhut membaik. Ia berharap Luhut segera pulih dan bisa kembali beraktivitas. Kemarin saya dari Balikpapan langsung mampir dulu ke Singapura untuk menjenguk Luhut dan alhamdulillah kondisi beliau semakin membaik. Kita harapkan segera sehat dan sembuh dan kembali beraktivitas. Selain Presiden Jokowi, Wakil Presiden Maruf Amin juga menjenguk Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Bersama istri, Wuri Maruf Amin, Wapres berbincang dengan Luhut dan istri seputar kondisi kesehatan dan mendoakan Luhut segera pulih. Dalam akun Instagramnya, Luhut menulis, terhitung sudah hampir 1 bulan lebih saya berada di Singapura untuk menjalani proses recovery tubuh pasca sakit yang saya alami. Saya menyadari banyak pertanyaan yang muncul terkait mengapa saya tidak berobat di Indonesia malah pergi ke Singapura. Sebenarnya pengobatan saya dimulai di RS Medistra dan RSPAD Gatot Subroto, di mana saya mendapat tindakan medis awal. Saya juga sudah mulai menerima kunjungan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin, para menteri dan teman-teman terdekat. Rasanya seperti mendapat tambahan energi dan semangat untuk pulih kembali. Kita bergeser ke sorotan lain. Kenaikan harga cabai rawit merah di Pasar Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat mencapai Rp100.000 per kilogram. Sebelumnya cabai rawit merah dijual dengan kisaran Rp80.000, tetapi kini harganya terus meroket.
Sementara itu, cabai keriting merah juga naik dari Rp80.000 menjadi Rp90.000. Sedangkan cabai rawit hijau yang biasa dijual seharga Rp50.000 naik Rp20.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga yang cukup signifikan membuat penjualan mereka merosot lantaran para konsumen rata-rata mengurangi pembelian mereka. Kondisi serupa juga terjadi di pasar tradisional Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Harga cabai rawit merah bahkan melonjak hingga Rp150.000 per kilogram. Sejumlah pedagang bahkan mengaku tidak lagi menjual cabai rawit merah sejak beberapa hari terakhir akibat sulitnya mendapatkan pasokan. Kenaikan harga antara lain dipicu stok cabai dari petani yang kian terbatas karena gagal panen setelah kemarau berkepanjangan. Seorang pilot pesawat dievakuasi usai pesawatnya jatuh ke rawa di wilayah Florida, Amerika Serikat. Sesaat lagi di Berita Utama. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang, tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Ben. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang aku approve. Aku approve dan aku approve Pro. Aku approve, aku approve. Kenapa? Pilek deh. Hidung meler dan mampet biasanya disebabkan karena alergi atau pilek. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom, redakan bersin-bersin dan hidung mampet karena pilek. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Masih pilek? Enggak dong, kan ada Dikom. Pilek, ingat Dikom. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang, tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Ben. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Iklan Nippon Elastex 3-in-1. Suatu hari, sekeluarga duduk nonton TV. Tiba-tiba, luar! Tembok rembes, plafon netes, semua kabur. Ada tukang cat bawa Nippon Elastex 3-in-1 dalam satu kaleng.
Dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Rembes netes pasti beres pakai Nippon Elastex. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amarbank semua main aman. Dengan Brankas dari Amarbank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amarbank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Saudara, seorang pilot diselamatkan oleh regu penyelamat usai pesawat kecil yang dikendarainya jatuh ke rawa di Florida, Amerika Serikat. Administrasi Penerbangan Federal mengatakan kecelakaan pesawat ini terjadi pada Selasa dini hari. Informasi berikutnya, seekor ular sanca sepanjang 1 meter ditemukan di dapur kos-kosan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Nah, ini ada seekor ular. Ini Saudara, ular sanca ini masuk ke dalam dapur karena mengejar seekor tikus. Petugas sempat kesulitan saat melakukan penangkapan lantaran ular bersembunyi di antara tumpukan alat dapur. Usai berhasil ditangkap, ular tersebut akan dilepas liarkan ke hutan yang jauh dari pemukiman warga. Ya, sekarang kita sedang melakukan evakuasi guys ini. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Gen Fridianto. Dan saya masih Regan. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.